Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Maha mencintai. Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jelas dalam hadis ini Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal baik, dan Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat kezaliman, orang yang masih dalam kemaksiatan. Berangkat dari tema kita pada pagi hari ini, yakni 7 golongan manusia yang dicintai oleh Allah. Golongan yang pertama yakni orang yang bertakwa. Kelompok yang pertama adalah orang yang dicintai oleh Allah, adalah orang yang bertakwa atau muttaqin. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi janji dan berhati-hati pada yang diharamkan oleh Allah. Dalam arti kata, orang yang bertakwa ini senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah tertera dalam rukun Islam dan larangannya banyak dikutipkan di dalam Al-Quran, seperti menjauhi sifat sombong, dengki, dan menjauhi kezaliman dan kemaksiatan di atas dunia ini. Yang kedua adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya menyerahkan segala persoalan yang ada di atas dunia ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas upaya yang dilakukan. Sifat ini adalah sifat yang tertinggi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menyerahkan urusannya, segala urusannya di atas dunia ini hanya kepada Allah. Mereka telah berusaha, berjuang, soal hasil mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik buat umatnya. Yang ketiga adalah orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang sabar. Orang yang sabar dalam segala apapun bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wallahu yuhibbul sabirin, kata Allah. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita mengetahui dalam kehidupan dunia ini banyak ujian, banyak cobaan. Di dalam Al-Quran jelas Allah menyebutkan semakin tinggi iman seseorang, semakin kencang angin yang menerpanya. Maka semakin tinggi iman seseorang, semakin banyak cobaan dan rintangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka bisa melalui itu dengan kesabaran dan penuh keikhlasan kepada Allah? Allah menguji keimanannya, Allah menguji kecintaan umatnya kepada Allah. Yang keempat, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang berjihad. Orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah As-Saff ayat 4, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh. Orang yang senang berjihad memperjuangkan agama Allah. Orang yang senang berjihad, dan arti kata berjihad ini berdakwah di jalan Allah, mensyiarkan ajaran Allah, mengajarkan ajaran Allah kepada umatnya, mengajarkan ajaran Allah kepada sesama manusia. Itu adalah termasuk jihad kita kepada Allah. Ingat, Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Yang kelima, Allah sangat mencintai orang-orang yang adil. Mereka yang adil adalah mereka yang senantiasa menyurutkan kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Maidah ayat 42, dengan jelas Allah menjelaskan, mereka Yahudi sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu, berilah putusan di antara mereka atau berpaling dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi jika engkau memutuskan, putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Mari kita dalam menjalankan kehidupan ini kita harus berbuat adil. Adil dalam keluarga, adil terhadap istri, adil terhadap anak. Apalagi kita seorang pemimpin, harus adil terhadap masyarakat yang kita pimpin. Yang keenam, Allah sangat menyukai dan mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Orang-orang yang bertaubat dari bersuci, mereka adalah orang-orang yang langsung menyesal dan mengingat Allah atas kesalahan, maksiat atau kezaliman diri sendiri.
Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan menyerahkan semua dosa-dosa yang mereka lakukan di atas dunia ini hanya kepada Allah. Mereka tahu pintu ampunan Allah sangatlah dekat. Yang terakhir, Allah sangat mencintai pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, pemimpin harus memikirkan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan memiliki kedudukan yang paling dekat adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dalam arti kata adil dalam bidang apapun, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi. Pemimpin harus adil terhadap masyarakatnya dipimpinnya.